Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Muhammad Hasan Al-Haidar dengan NIM 03021182025001 dari kelas A Indralaya. Yang saya hormati Pak Alek, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai mata kuliah preparasi batubara, yaitu tugas analisis kolam pengendapan lumpur. Baik, ini soal dari yang telah diberikan. Soalnya yaitu suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil dari pencucian itu sebanyak 7,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel yaitu 3 dikali 10 min 6 meter, kemudian pangkat min 6 meter, kemudian berat jenis solid atau rawnya yaitu 2,5 gram cm kubik. Kemudian dari viskositas air yaitu 1,31 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian apa saja yang ditanya? Yang pertama adalah berat padatan, yang kedua adalah berat air, yang ketiga volume padatan, yang keenam adalah volume air, yang keempat adalah volume air, yang kelima adalah volume total volume, yang keenam adalah kecepatan pengendapannya, yang ketujuh luas kolam pengendapan. Kemudian yang kedelapan itu adalah dimensi kolam pengendapan. Ini perlu disertakan alasannya. Kemudian yang kesembilan adalah volume kolam pengendapan. Yang kesepuluh adalah waktu partikel mengendap. Yang ke-11 adalah kecepatan air dalam kolam. Yang ke-12 kolam yang dibutuhkan waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam. Yang ke-13 adalah persentase pengendapan harus dalam hal ini catatannya harus lebih dari 85%. Dan yang ke-14 adalah waktu pengerukan. Pengerukan itu rentang waktunya antara lebih dari 30 hari. Kemudian yang pertama adalah mengenai penyelesaiannya. Untuk soal pertama yaitu yang diperintahkan pertama adalah mencari berat padatannya. Untuk berat padatan per meter kubik itu rumusnya adalah solid dikali dengan Q material dikali dengan rho P. Kemudian kita masukkan angka-angka yang ada yaitu 0,075 dikali 452 meter kubik per jam, kemudian dikali 2500 kg per meter kubik. Setelah itu menghasilkan nilai yaitu 84,750 kg 84.750 kg per jam. Kemudian untuk yang kedua yaitu berat airnya. Berat air per meter kubik yaitu rumusnya air dikali Q material dikali dengan rho air. Untuk angkanya kita masukkan 0,925 dikali 452 meter kubik per jam dikali dengan 1000 kg meter kubik, menghasilkan angka yaitu 418.100 kg per jam. Kemudian yang ketiga yaitu volume dari padatan. Volume padatan per detik itu rumusnya adalah berat padatan dibagi rho P atau rho material dikali dengan 300 rho solid dikali dengan 3600 satuannya adalah meter kubik per detik. Kita masukkan angkanya yaitu 84.750 kg per jam dibagi rho solidnya yaitu 2500,
kemudian dikali 3600, satuannya meter kubik per detik, menghasilkan angka 0,009147 meter kubik per detik. Kemudian untuk soal keempat yaitu mengetahui volume air. Untuk mengetahui volume air per detik ada perumusnya, yaitu berat air dibagi row air dikali 3600. Kita masukkan angkanya. Untuk berat air itu yaitu 418.100 kg per jam dibagi dengan row air yaitu 1000 kg per meter kubik dikali 3600, menghasilkan angka yaitu 0,1161389 meter kubik per detik. Untuk yang kelima yaitu total volume. Untuk total volume per detiknya yaitu menggunakan rumus volume air ditambah dengan volume padatan. Untuk volume airnya yaitu 0,1161389 meter kubik per detik ditambah dengan volume padatan yaitu 0,009147 meter kubik per detik, menghasilkan angka yaitu 0,1252859 meter kubik per detik. Kemudian yang keenam yaitu mencari kecepatan daripada pengendapan atau Vt, yaitu ada perumusnya yaitu G atau gravitasinya dikali dengan D2 dikali dengan D pangkat 2, kemudian dikali row solid dikali dengan row dikurang dengan row air, kemudian dibagi 18. Kita masukkan angka-angka yang ada yaitu 9,8 dikali 3 kali 10 min 6, kemudian dipangkatkan 2 dikali dengan 2500 dikurang 1000 yang nantinya akan dibagi dengan 18 dikali 1,31 kali 10 pangkat min 6, menghasilkan angka yaitu 0,0056107. Adapun untuk soal perintah ketujuh yaitu mencari luas kolam pengendapan. Adapun rumus dari mencari luas kolam pengendapan adalah Q total dibagi dengan Vt. Untuk Q totalnya yaitu 0,1252859 meter kubik per detik, nantinya akan dibagi dengan 0,0056107 dari Vt. Kemudian menghasilkanlah angka yaitu 22,329816. Kemudian yang ke-8 kita akan mencari mengenai dimensi kolam pengendapan. Adapun di sini ada tabel untuk perhitungan dari hukum Stokes. Untuk dimensi kolam pengendapan yaitu yang pertama adalah kedalaman dari kolam yaitu 7 meter, lebar dari kolamnya yaitu 4 meter, dan panjang dari kompartemen yaitu 22,329816 dibagi dengan 6, menghasilkan angka yaitu 5,5824. Jika kita bisa bulatkan maka menjadi 6. Untuk yang ke-9 yaitu volume kolam pengendapan. Adapun volume pengendapan ini memiliki 6 buah kompartemen dengan masing-masing kompartemen memiliki panjang 6 meter dan lebar 4 meter serta kedalaman 7 meter. Kedalaman dari tiap-tiap kompartemen itu akan berkurang 0,5 meter sebagai perbedaan ketinggian antar kompartemen. Maka volume kolam pengendapan itu bisa kita hitung menggunakan rumus 6 dikali P dikali B dikali dalam kurung H dikurang 0,5 meter. Kita masukkan angka-angkanya yaitu 6 dikali dengan P dikali dengan P itu adalah 6 dan dikali dengan 4 serta H atau kedalamannya
yaitu 7 dikurang 0,5 yang nantinya akan dikalikan juga, menghasilkan angka yaitu 936 meter kubik. Yang ke-10 yaitu menghitung waktu partikel mengendap atau TV. Adapun rumusnya yaitu H atau kedalaman dari kolam dibagi dengan VT, di mana H tersebut ya sama dengan kedalaman kolam pengendapan. Untuk H-nya yaitu 7 meter dibagi dengan 0,0056107 meter per detik, menghasilkan angka yaitu 1247,617 detik, atau ketika kita buat ke menit maka menghasilkan 20,794 menit. Kemudian ada catatan di mana partikel padatan akan mengendap dengan baik jika waktu yang dibutuhkan material untuk keluar dari kolam pengendapan atau TH yaitu TV lebih kecil dari TH-nya. Yang ke-11 yaitu mencari kecepatan air di dalam kolam atau VH. Ada rumusnya yaitu Q total dibagi dengan A. Untuk mencari nilai A tersebut kita bisa menggunakan rumus yaitu B dikali dengan H. H tersebut adalah kedalaman dari kolam. Untuk B yaitu 4 dikali dengan H yaitu 7, atau kedalaman dari kolamnya adalah 7, maka menghasilkan angka yaitu 28 meter persegi. Kemudian kita kembali lagi ke rumus yang tadi, VH, di mana rumusnya adalah Q total dibagi dengan A. Kita masukkan angkanya, Q total yaitu 0,1253 meter kubik per detik dibagi dengan A yang kita sudah cari tadi yaitu 28, menghasilkan angka ketika telah dihitung yaitu 0,004475. Adapun yang ke-12 yaitu mencari waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam. Adapun rumusnya yaitu P per VH. Untuk P yaitu 42 meter dan untuk VH-nya itu 0,004475 meter per detik, menghasilkan angka yaitu 9,385 9.385,475 detik, atau ketika kita ubah ke menit menghasilkan angka yaitu 156,425 menit. Kemudian yang ke-12 yaitu mengenai persentase dari pengendapan, di mana di sini catatan yaitu harus lebih dari 85%. Persentase pengendapannya yaitu rumusnya adalah TH dibagi dengan TH plus TV. Kita masukkan angka dari TH yaitu 156,425 dibagi hasil dari penjumlahan untuk TH dan TV. Untuk TH-nya yaitu 156,425 ditambah dengan TV-nya yaitu 20,794, menghasilkan angka yaitu 0,883, atau ketika kita ubah ke persen kita menghasilkan angka yaitu 88,3%, atau memenuhi daripada catatan yang diminta. Kemudian ada catatan lagi yaitu untuk yang soal ke-14 di mana rentangnya harus lebih dari 30 hari atau waktu pengerukannya lebih dari 30 hari. Kita lihat dulu yang ini, padatan yang berhasil diendapkan dalam waktu sehari. Dulu. Untuk rumusnya yaitu volume padatan dikali 3600 detik per jam dikali dengan 1 jam per hari, kemudian dikali dengan persentase daripada pengendapan. Untuk volume padatannya yaitu 0,009147 meter kubik per detik dikali 3600 detik per jam dikali dengan 1 jam dibagi maksud saya dikali dengan 1 jam per hari,
kemudian dikali dengan persentase dari pengendapannya, yaitu 88,3%. 48,3% menghasilkan angka yaitu 29,077 meter kubik per hari. Barulah kita bisa menghitung waktu pengerukan. Ada rumus dari waktu pengerukan, yaitu volume kolam dibagi dengan volume total padatan yang berhasil diendapkan, di mana tadi kita telah cari menghasilkan angka yaitu 29,077 meter kubik per hari. Kita masukkan dulu untuk volume kolam, yaitu 936 meter kubik, 936 meter kubik. Kemudian kita masukkan volume total padatan yang berhasil diendapkan, yaitu 29,077 meter kubik per hari, menghasilkan angka yaitu 32,19 hari, atau dapat kita genapkan yaitu menjadi 32 hari, yang artinya itu memenuhi dari catatan yang diminta, yaitu rentang waktunya lebih dari 30 hari. Mungkin itulah yang dapat saya presentasikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana penyampaian saya kurang baik, dan juga jawaban-jawaban saya kurang tepat, dan saya harapkan kritikan dan saran dan bimbingan dari seluruh pihak supaya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.